Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Ini adalah bacaan yang selalu dibaca oleh Rasul ketika waktu pagi, asbah. Al-Imam Ibnu Qudamah ketika menerangkan kata kana itu berarti adalah aglabiyah atau adah, kebiasaan atau rutinitas yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti dari doa tersebut, asbahna ala fitratil Islam. Semoga kita di waktu pagi dalam keadaan Islam. Kata fitrah itu maknanya suci, kesucian. Sebagaimana riwayat hadis dari Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, di dalam kitab Al-Muwatta. Beliau meriwayatkan, kullu maulud yulad ala fitratil Islam. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dalam Islam. Al-Islam disebutkan di dalam Al-Quran satu-satunya agama yang diterima oleh Allah di hari kiamat. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Saya ingin terangkan terkait beberapa pernyataan yang sebenarnya pernyataan ini menyalahkan para ulama-ulama terdahulu dari abad ke abad. Contoh, ya, secara tidak sadar kita sedang menyalahkan orang-orang yang kapasitas ilmu dan kesolehannya jauh di atas kita. Pernyataannya adalah bahwa Islam adalah Islam, gak ada Islam ahli sunnah, gak ada Islam syiah, gak ada Islam mu'tazilah, gak ada Islam jahmiyah, gak ada Islam salafiyah. Di zaman Nabi, Islam adalah Islam, gak ada penamaan tambahan. Taib. Yang perlu kita pahami bahwa di zaman Nabi benar tidak ada nama, artinya tambahan nama dari kata Islam, ya. Ya Islam, Islam. Gak ada Islam ahli sunnah, gak ada Islam mu'tazilah, gak ada Islam jahmiyah, gak ada Islam mujassimah dan seterusnya. Ya sebab di zaman Nabi gak ada aliran menyimpang. Kalaupun ada masalah dalam perihal agama, langsung ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, selesai. Karena jawaban Nabi tidak mungkin salah. Sehingga gak ada aliran-aliran
yang menyimpang, sehingga namanya di zaman Nabi hanya Islam. Jadi memang menyerukan kepada persatuan itu sesuatu yang baik, tapi jangan meninggalkan pemahaman keilmuan bahwa kenyataannya setelah wafatnya Nabi muncul kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam pemahaman agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menyimpang sekalipun tetap mereka itu adalah Islam. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yang lahir tahun 260 Hijriah, itu beliau sebelum wafat memberikan satu pernyataan tegas, la ukaffiru ahadan min ahli kiblah abada. Saya tidak pernah mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat. Makna ahli kiblat, jika ada orang yang sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya yang esa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya, dan dia sholat menghadap ke arah kiblat, maka mereka itu sudah disebut sebagai seorang muslim. Adapun masalah-masalah setelahnya ada penyimpangan-penyimpangan, maka disebut mereka adalah orang-orang yang menyimpang atau pelaku bid'ah. Jadi pertanyaannya, di zaman Nabi hanya ada Islam, ya karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ajaran agama ini terjaga. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan masalah-masalah agama ditanyakan kepada Nabi, Nabi menjawab berdasarkan wahyu. Semuanya menerima. Jadi kita harus paham bahwa kenyataannya bahwa dalam sejarah Islam ada al-firqah, ada al-firaq al-islamiyah, ya, ada aliran-aliran Islam. Itu kenyataan yang nggak bisa dihindari. Makanya ada pelajarannya. Gitu. Menyerukan persatuan satu kewajiban, tapi memahami satu ajaran itu juga adalah satu prinsip yang harus kita pegang. Ulama dulu saja mengatakan bahwa kami bermadhab, kami adalah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, jadi itu yang perlu dipahami, ya. Nah, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Seperti apa? Aina Allah? Di mana Allah? Di zaman Nabi gak ada pertanyaan ini. Bahkan gak ada seorang pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait pertanyaan tersebut. Karena mereka ketika Nabi sudah menyampaikan tentang masalah agama, masalah akidah, dan seterusnya, ya mereka beriman, cukup. Gak perlu lagi bertanya-tanya. Muncul pertanyaan-pertanyaan ini setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan yang tidak pernah ada di zaman Nabi, aina Allah, kaifa Allah. Ini berkaitan masalah akidah. Di mana Allah? Allah itu bagaimana? Maka ada yang menjawab. Ada beberapa tokoh yang ditokohkan menjawab. Di antaranya jawabannya, aina Allah, di mana Allah? Jawaban keluar dari salah satu tokoh, Safwan namanya. Oh, Allah itu di mana-mana. Ta'addud, berarti Allah itu banyak. Kalau Allah itu di mana-mana. Ditanya lagi kepada satu kelompok atau satu tokoh, aina Allah, di mana Allah? Allah lagi duduk di langit.
Ditanya lagi kepada satu tokoh, di mana Allah? Allah sedang duduk di arsy. Ditambah ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa bidzatihi. Allah duduk di atas arsy dengan zatnya. Ini kata dengan zatnya ini gak ada dalam Al-Quran, tapi dijawab tambahan. Semua jawaban ini adalah jawaban yang menyimpang. Maka harus ada yang menamakan kelompok ini, sehingga umat bisa tahu bahwa ini kelompok meyakini Allah duduk di langit, yang ini duduk di arsy, yang ini Allah di mana-mana. Maka diberi nama agar umat tahu bahwa ini kelompok pemahamannya menyimpang, dinamakan Jahmiyah. Kalau Jahmiyah tadi itu Allah itu di mana-mana. Dinamakan Mujassimah, Musyabbiha. Allah duduk di langit, Allah duduk di arsy, di atas singgasana, Sarir, arsy. Nah, inilah muncul nama. Kemudian masalah juga muncul di masa imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Firman Allah itu makhluk bukan? Maka kelompok dengan tokoh, satu kelompok dengan tokoh-tokohnya mengatakan firman Allah bukan makhluk. Ini kelompok ahli sunnah wal jamaah. Imam Ali Ridho mengatakan man qala kalamullah makhluk faqad kafar. Imam Ali Ridho, siapa yang mengatakan bahwa firman Allah itu makhluk, maka dia telah kufur. Dinukil oleh Imam Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah di dalam kitab Syiar wa A'lami Nubala. Dan ini juga jawaban yang sama dari Imam 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan bahwa firman Allah itu bukan makhluk, tapi dia ikut kepada zatnya Allah, sifat. Maka yang mengatakan makhluk, firman Allah itu makhluk, diberi nama Mu'tazilah agar bisa membedakan dengan kelompok yang meyakini firman Allah bukan makhluk. Nah, inilah muncul nama-nama tersebut. Karena yang menyimpang memiliki nama-nama, maka yang ajaran yang menjaga keaslian ajaran Rasulullah SAW, mereka juga harus punya nama. Kalau tidak, umat bingung. Maka dinamakan aliran yang menjaga keaslian ajaran Rasul, baik dari akidahnya, baik dari fikihnya, hukum syariatnya, baik dari suluknya, tasawufnya. Mereka namakan diri mereka ahlu sunnah wal jamaah. Itu begitu. Kalau zaman Nabi ini belum ada nama-nama ini, karena gak ada aliran menyimpang. Toh ada Nabi SAW yang langsung mengoreksi ini salah. Masalahnya setelah Nabi wafat, wahyu sudah selesai, sehingga kemungkinan pendapat-pendapat tersebut bisa kemungkinan salah, bisa kemungkinan benar, karena gak ada jaminan. Maka sebab itu kita disuruh ngikut mazhab. Kenapa mazhab? Karena mazhab itu kita ngikut bukan satu orang ulama, yang kita ngikut berjuta-juta ulama. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa may yushakkikir rasulu min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Jadi Allah yang perintahkan bahwa kita harus mengikuti orang-orang yang faham tentang ilmu, jalan orang-orang beriman. Kalau kita buat jalan sendiri, maka kita akan tersesat. Itu firman di dalam
Al-Quran di surat An-Nisa. Jadi semangat persatuan tetap kita harus mempersatukan umat sebagai umat Islam, ya. Tapi kita juga harus punya prinsip dan harus menerima kenyataan bahwa firqah-firqah Islam itu ada, bukan baru, tapi sudah sejak lama, sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, tapi ahli sunnah wal jamaah selalu menganggap yang berbeda dengan mereka saudara. Karena ada firqah yang ekstrim mengeluarkan kalau yang berbeda dengan mereka menganggap itu bukan Islam, sudah kafir. Itu bedanya dengan ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya kaum khawarij. Kaum khawarij itu siapa yang melakukan dosa besar kafir. Siapa yang tidak mengikuti pemahaman ajaran agama mereka sudah bukan Islam. Yang Islam hanya khawarij saja. Sehingga mereka pun berani mengkafirkan figur selevel Imam Ali bin Abi Thalib. Dikatakan kafir. Kalau Sayyidina Ali saja dikafirkan, bagaimana kita? Nah, ini firqah yang ekstrim. Jadi maksud saya menjelaskan jangan sesederhana itu. Di zaman Nabi yang ada hanya Islam, yang ada hanya Ahlul Bait, yang ada hanya sahabat, gak ada ahli sunnah, gak ada Mu'tazilah, gak ada ini. Ya, belum ada aliran sesat, makanya gak ada nama-nama ini. Nah, jadi belajar dulu baru bicara. Ayat itu juga turun di masa Rasulullah SAW. Belum ada aliran-aliran menyimpang. Karena kita harus mengakui semua firqah, al-firq al-islamiyah itu, bahkan ada satu kitab judulnya Al-Farqu Bainal Firq, karya Syekh Abdul Ghahir Al-Bughdadi. Banyak perbedaan yang gak bisa kita ingkari. Dan yang paling banyak aliran Islam hanya dua, yang lain itu sudah punah, sebagian besar sudah punah. Aliran-aliran lama itu sudah punah, hanya ada beberapa. Yang terbesar hingga saat ini aliran Islam itu dua, Sunni sama Syiah. Sunni itulah ahli sunnah wal jamaah. Yang lain itu sedikit, ada Ibadiyah sedikit, ada aliran namanya Ibadiyah, cabang dari Khawarij tapi tidak ekstrim. Ada Wahabiyah, Salafiyah. Kalau Salafiyah semua ulama itu harus Salafiyah, karena ilmu kita nyambung kepada para imam yang hidup di masa salaf. Gak ada mazhab salafi, gak ada. Adanya masa salaf. Kalau mazhab yang eksis sampai hari ini ahli sunnah wal jamaah, kalau di bidang fikih ya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu dalam ahli sunnah mazhab itu aja, 4 itu. Yang lainnya punah. Sebenarnya mazhab yang ada di dalam ahli sunnah wal jamaah itu ada 80 mazhab, 80 mujtahid. Tapi mereka tidak ada regenerasi, terputus, sehingga gak ada yang melanjutkan ijtihad-ijtihad dari para mujtahid mereka. Nah, yang masih terjaga sampai saat ini yang dikenal dengan 4 mazhab. Itu biar mengerti, tidak sesimpel itu ya. Semangat, tapi akhirnya menyalahkan jutaan ulama yang dari dulu sudah menamakan itu. Mereka juga gak mau membuat nama dalam Islam. Semuanya gak mau nih. Hatta Mu'tazilah, hatta Syiah, hatta ahli sunnah wal jamaah, kalau mau nih semuanya satu pemahaman Islam, satu nama Islam. Semuanya maunya begitu. Tapi kenyataan munculnya tokoh-tokoh yang membawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang di dalam Islam. Itu.
Dan semua punya ciri khas. Semua punya ciri khas. Sekali lagi ya, ahli sunnah menganggap semua yang menyimpang itu bisyaklil am, secara umum semuanya Islam. Kalau ada yang mengaku ahli sunnah tapi gampang mengkafirkan aliran-aliran Islam lainnya, maka itu bukan thariqah dan bukan manhaj dari ahli sunnah wal jamaah. Karena Abu Hasan Asy'ari mengatakan la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Nanti pembahasan secara ilmu dibahas secara spesifik, mana sih pemikiran menyimpangnya. Itu dibahas dalam kajian ilmu. Oh, yang menyimpangnya begini. Oh, kalau ini nih statusnya bisa kafir nih. Ini fasik nih, dosa besar nih. Ya. Tapi tidak langsung menuduh secara umum. Karena ada juga pemikiran yang benar, ada juga yang menyimpang. Itu. Makanya kita harus menjelaskan. Nah, orang awam ini kan masalah akidah gak paham. Pusing. Misalnya bahasan tadi, firman Allah itu makhluk atau bukan makhluk. Kasihan orang awam, gak pernah belajar ilmu kalam. Tahu-tahu ditanya, dia bilang ya makhluk. Apakah langsung dihukumi dia sesat? Enggak, karena dia gak tahu. Atau nanti bagaimana sih Allah Ta'ala berfirman? Cara berfirmannya Allah. Satu kelompok mengatakan Allah berfirman tanpa huruf, tanpa suara. Itu kelompok ahli sunnah wal jamaah. Bila harfin wala sautin. Tanpa huruf, tanpa suara. Tapi berfirman. Kelompok yang satunya mengatakan enggak, Allah ketika berfirman itu bicara pakai bahasa Arab. Karena Al-Quran kan menggunakan bahasa Arab. Maka mereka berkeyakinan bahwa ketika Allah berfirman, Allah sedang berbicara menggunakan bahasa Arab. Mujassimah. Pakai bicara. Kelompok yang satunya mengatakan Allah tidak bicara sama sekali, tapi ada firmannya. Menafikan sifat-sifat Allah sebagai al-mutakallim. Mu'tazilah. Apa orang awam paham nih masalah begini? Kalau dia salah, tidak dihukumi bersalah karena nggak tahu. Nah, maka itulah thariqah daripada ahli sunnah wal jamaah. Imam Ja'far Shadiq mengatakan firman Allah itu laisa bi khaliqin wala makhluk. Yang namanya firman Allah bukan pencipta dan bukan makhluk. Maknanya adalah sifat Allah. Nah, jadi itu sejarah penamaan-penamaan yang ada di dalam al-firaq al-islamiyah. Dan ini juga kan bukan hanya di agama Islam, di agama-agama lainnya juga kan ada nama-namanya. Karena satu keniscayaan pemikiran manusia itu gak mungkin bisa satu. Orang yang latar belakangnya pendidikan berbeda, misalnya ya, ada salah satu ulama mutakhassis fi ilmi tasawuf. Dia khusus dari S1, S2, S3, bahkan dari pesantren. Khusus hanya bidang ilmu tasawuf. Itu keahlian dia. Yang satunya dari awal sekolah kecenderungan dia hanya belajar ilmu kalam. Artinya dia khususkan secara khusus ilmu akidah. Sampai jadi alim, ya, alim dalam ilmu akidah. Yang satunya takhasus di ilmu fikih. Ini bicara masih dalam ranah keilmuan. Dan saya pernah dapati para masyayikh yang satunya ahli di bidang ilmu kalam, yang satunya ahli di bidang ilmu fikih, dan yang satunya ahli di bidang ilmu tasawuf. Ketika ulama-ulama tersebut mengajarkan kitab, misalnya kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah, kitab tasawuf ya. Ulama yang ahli kalam tadi menerangkan kitab tasawuf, tapi nuansanya apa? Ilmu kalam. Karena memang latar belakang pendidikannya adalah ilmu kalam. Padahal kitabnya kitab tasawuf.
Sehingga tema-tema dalam kitab tasawuf tersebut yang diuraikan adalah tentang ilmu kalam. Padahal kitabnya kitab tasawuf, ya. Semisal di masa kita ada satu tokoh ahli kalam internasional namanya Dr. Said Fudah. Itu beliau mengajar kitab Ar-Risalah Al-Kushairiyah karya Al-Imam Abdul Karim bin Huzan Al-Kushairi Naisabur. Kitab yang membahas tentang ilmu tasawuf. Ternyata ketika mengikuti kajian beliau, itu tasawufnya gak ada. Nuansanya sudah bukan ke tasawuf, tapi kepada ilmu kalam. Kalaupun ada tasawufnya, itu hanya sedikit. Kenapa? Karena latar belakang pendidikan beliau mutakhasis di dalam ilmu kalam. Begitu juga kalau nanti ulama ahli fikih ngajar kitab yang sama, Ar-Risalah Al-Kushairiyah, nuansanya nuansa fikih, tasawufnya sedikit, karena latar belakang pendidikannya adalah fikih tentang hukum. Nah, begitu juga yang ahli tasawuf, nanti dia membaca dan mengajar kitab tasawuf, nuansanya tasawuf seluruhnya, karena takhasusnya adalah ilmu tasawuf. Itu sederhana pemikiran. Begitu apalagi Islam yang begitu besar. Islam ini mencakup akidah, mencakup ibadah, mencakup suluk, bahkan dengan skala yang lebih luas mencakup tatanan kehidupan manusia. Ekonominya ada, sosialnya ada, pemerintahannya ada, cakupannya luas. Rasulullah wafat, masing-masing ulama, masing-masing tokoh dengan latar belakang yang berbeda, mereka melihat Islam tentu dengan kacamata yang berbeda. Itulah munculnya aliran. Jadi satu keniscayaan. Apalagi masanya jauh, sudah 1000 tahun. Dan ini juga berlaku bukan hanya di Islam, tapi di agama-agama lain juga ada firqah-firqah juga. Nasrani ada, Katolik yang terkenal ya, ada namanya Protestan, ada yang namanya Advent, dan masih banyak lagi. Yahudi juga begitu, Hindu juga begitu, Buddha juga begitu, terpecah-pecah karena latar belakang pemikiran tokohnya itu berbeda-beda. Nah, oleh sebab itulah kemungkinan yang masih bisa mengkonservasi pemikiran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang masih original, masing-masing mengklaim hal yang sama, bahwa kami adalah kelompok yang menjaga pemikiran Nabi. Semuanya begitu. Nah, maka di sini ulama-ulama ahli sunnah mentitik beratkan masalah sanad. Kenapa sanad itu penting, khususnya di kalangan ahli sunnah wal jamaah ya. Kalau Mujasimah sanad gak penting, kalau Wahabiyah sanad gak penting, tapi kalau ahli sunnah sanad itu penting. Kalau Syiah saya wallahu alam belum tahu, dan Syiah juga punya sanad, bagi mereka juga penting. Di Sahih Muslim dikatakan al-isnad minad din, sanad bagian daripada agama Islam. Nah, dari sanad inilah kemungkinan besar pemahaman tersebut akan sesuai dengan pemahaman Rasul, karena setiap ilmu nanti dicari gurunya siapa nih. Oh, gurunya fulan. Ini siapa? Fulan, fulan, fulan an Rasulullah SAW. Nah, inilah yang menjaga agar pemikiran ini tidak sampai menyimpang. Jadi penamaan itu yang menamakan para ulama terdahulu ya. Penamaan, kita gak bisa lagi menolak kenyataan ya, kenyataan itu. Nah, tapi kalau akidah kita ahli sunnah wal jamaah, semua yang berbeda itu dianggap adalah saudaranya. Satu agama Islam itu semuanya dianggap saudara walaupun berbeda. Penyimpangannya diuraikan satu persatu. Taib. Sekarang ciri khas ahli sunnah wal jamaah seperti apa?
Biasa kita sebut ahli sunnah wal jamaah. Kalau dari fikih yang namanya ahli sunnah wal jamaah pasti ngikut antara salah satu dari 4 imam tadi, 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Akidahnya ikut Asy'ari dengan Imam Maturidi. Dan biasanya ahli sunnah senang kepada tasawuf, senang kepada para sufi, percaya adanya keramat, percaya adanya aulia. Itu ciri-ciri ahli sunnah itu. Kemudian cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Begitu juga cinta kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Al-Islam asasani, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir. Islam itu punya 2 asas, yaitu hubbu ahli bait, cinta kepada keluarga Nabi, dan cinta kepada sahabat Nabi. Itu ciri khas ahli sunnah. Cinta keluarga Nabi, cinta sahabat Nabi. Ciri khasnya ahli sunnah adalah memaknai ayat-ayat mutasyabihat dengan pendekatan tanzih, mensucikan Allah dari penyerupaan kepada apapun. Itu ciri ahli sunnah. Allah tersucikan dari penyerupaan terhadap segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Itu ciri ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ciri ahli sunnah wal jamaah lainnya adalah sangat ta'zim dengan simbol-simbol Islam. Al-Quran gak boleh disentuh kecuali dalam keadaan berwudu. La yamassu ilal mutahharun. Wanita yang haid gak boleh masuk masjid. Ya, dalam mazhab ahli sunnah memang ada khilaf, tapi kebanyakan melarang. Apalagi kalau kita ngikut mazhab Syafi'i. Jadi itu corak-corak yang harus kita tahu. Aliran ciri khas ahli sunnah wal jamaah itu punya ciri khas. Begitu juga mazhab yang lain punya ciri khas. Kalau Mujassimah ciri khasnya apa? Kalau sebut terkait masalah ayat-ayat mutasyabihat berkaitan dengan akidah, menyebut secara vulgar ayat-ayat mutasyabihat, mukanya Allah, tangannya Allah, kakinya Allah, ya, matanya Allah, ya. Misalnya, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu binasa kecuali mukanya Allah tidak binasa. Berarti tangan binasa. Disebut di ayat hanya muka, berarti tangannya binasa, badannya biasa. Nah, Imam Bukhari memaknai mulkahu. Imam Bukhari ahli sunnah wal jamaah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajhahu, yaitu kerajaannya Allah. Ditakwil namanya. Takwil adalah cara yang hukumnya wajib jika orang awam salah paham. Salah paham hingga membawa kepada apa? Kepada mentajsim Allah dan mentasybih Allah. Banyak ayat semacam ini. Dikatakan juga bahwa ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Kursius samawat wal ardh. Ibnu Abbas menafsirkan kursi di situ adalah ilmunya Allah. Nah, kelompok Mujassimah, kursi di situ adalah tempat peletakan kedua kakinya Allah. Kemudian ada hadis yang dipalsukan, ditadlis. Ra'aitu Rabbi, saya melihat Allah di malam saya di-mi'rajkan. Nabi bertemu dengan Allah di peristiwa Mi'raj, semuanya sepakat, gak ada yang mengingkari. Cuma masalahnya mereka tambahkan lagi. Ketika Nabi kembali ke Makkah, ada yang bertanya, ketemu Allah, wujudnya Allah bagaimana? Ini sudah bohong riwayat. Lebih bohong lagi jawabannya dari Nabi. Dinisbatkan seakan-akan Nabi yang menjawab. Kata Nabi, ra'aitu Rabbi
fi surati Amrat alaihi hullatun hamra. Saya melihat Allah waktu itu bentuknya seperti pemuda yang tidak berkumis dan berjenggot, menggunakan baju warna merah. Ya Allah, pakai baju warna merah. Takutnya ikut partai. Ini melecehkan Allah. Nah, siapa yang membuat? Ya ini kelompok ini. Nah, kelompok yang membawa ajaran ini, masa kita tidak kasih label? Makanya ulama dulu memberikan label. Ini berbahaya nih kelompok ini nih. Kasih nama deh mereka, Mujassimah, atau nama lain Khasyawiyah, atau Musyabbihah. Diteliti oleh Ibnu Furak. Ibnu Furak imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau yang merekam, ya. Ini sekali lagi nih biar tahu. Kitab aslinya Imam Abu Hasan sudah dipalsukan. Al-Ibana an Usuli Diyana udah gak boleh dipakai lagi. Dipalsukan. Maka Ibnu Furak selaku salah satu ulama yang berguru kepada Imam Al-Bahili, Al-Imam Al-Bahili berguru kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau merekam semua pendapat Imam Abu Hasan yang masih original, masih asli, dalam kitab yang beliau beri judul Tajrid atau At-Tajrid. Ibnu Furak meneliti dalam kitab Ta'wil Mushkilil Hadith. Ada namanya Ta'wil Mukhtalafil Hadith, ada namanya Ta'wil Mushkilil Hadith. Kalau Ta'wil Mukhtalafil Hadith itu di dalam ilmu hadis. Hadis-hadis yang seakan kontradiksi dijelaskan kembali oleh ulama. Ternyata tidak ada yang kontradiksi. Semua ucapan Nabi itu gak mungkin kontradiksi. Tapi pemahamannya yang keliru. Orang yang memahaminya yang keliru. Dijelaskan oleh ulama hadis, diberikan nama ilmu tersebut ilmu ta'wil mukhtalafil hadis. Di antara imamnya Imam Syafi'i. Dalam kitab Ar-Risalah ada bab tersebut. Nah, Ibnu Furak membahas tentang ta'wil mushkilil hadis. Udah bukan ilmu hadis ini ilmu akidah. Nah, biar tahu nih, ilmu akidah bukan ilmu hadis. Tapi bahasannya bahasan hadis yang matannya, yang isinya itu bermasalah. Dan kalau hadisnya itu bermasalah isinya, tidak mungkin itu keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Contoh, jadi bermasalah bisa dua, isinya bermasalah atau pemahaman orang itu yang bermasalah. Kalau isinya bermasalah, dipastikan itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Contoh ya, yang isinya bermasalah. Yang isinya bermasalah ada hadis. Tadi saya katakan, melihat Allah pakai baju merah. Saya melihat Allah ketika Mi'raj, Allah pakai baju merah, Allah ganteng seperti pemuda yang tidak ada kumis, tidak ada jenggot. Ini jelas isinya bermasalah. Gak mungkin dari Nabi Muhammad SAW. Wa ajaran Nabi adalah tanzih, laisa kamitslihi syai'un. Ini harus dipegang. Allah tidak menyerupai segala sesuatu apapun. Ini contoh isi hadis bermasalah. Maka dipastikan ini bukan dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, dan sudah diteliti oleh Ibnu Furak, mengatakan hadis ini hadis palsu. Sudah diteliti oleh beliau. Hadis palsu dari kelompok Mujassimah. Yang kedua, hadisnya ini sudah diteliti dari sabdanya Nabi. Sudah diteliti sanadnya, Rasulullah yang bersabda. Tapi pemahaman orang-orang terhadap hadis ini keliru. Akhirnya jatuh kepada pemahaman menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan manusia. Apa contohnya? Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Adam ala suratihi, atas bentuknya Allah.
Padahal kalau diterjemahkan sesuai dengan teksnya itu atas bentuknya. Tapi pemahaman orang yang menyimpang ini, mereka tambahkan artinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam atas bentuknya Allah. Berarti bentuknya Allah itu sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu ya bentuknya seperti Allah. Allah bentuknya seperti Nabi Adam. Ini hadisnya benar dari Nabi, tapi memahaminya yang keliru. Ternyata asbabul wurud, kronologis daripada hadis ini namanya asbabul wurud. Itu Nabi sedang berbicara dengan sekelompok sahabat. Kemudian ada seseorang lewat di hadapan Nabi SAW. Nabi kemudian mengatakan, Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam bentuknya seperti dia. Nabi tunjuk ke orang yang lewat. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya. Kata bentuknya itu Nabi isyaratkan kepada orang yang lewat, sehingga diartikan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya, yaitu bentuk orang tersebut. Mirip dia dengan Nabi Adam. Tapi dalam pemahaman yang keliru, mereka gak tahu ada kronologis dari hadis tersebut. Akhirnya domir dia dikembalikan kepada Allah, sehingga artinya sesungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Adam atas bentuknya Allah. Nah, ini namanya pemahaman yang keliru. Kam min qaulin sahih wa afathu minal fahmis saqim, kata ulama. Berapa banyak pendapat yang benar, ya hadisnya benar, ayatnya benar, pernyataannya benar, tapi pemahamannya itu yang keliru, sehingga menjadi rusak maksud dan tujuan dari apa yang disampaikan oleh firman Allah dan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.